Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jesnas Kamulida dari program studi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan mengenai kudeta militer di Myanmar. Langsung saja ada sejarah kudeta militer Myanmar. Myanmar atau lebih dikenal dengan Republic of Myanmar, sebelumnya bernama Union of Myanmar, merupakan salah satu negara yang belum menjalankan pemerintahan demokratis di Asia Tenggara sampai tahun 2011, setelah diperintah oleh rezim junta militer Tam Dawal sejak tahun 1962. Pemerintahan militer Myanmar dimulai sejak kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win. Munculnya kekuatan militer dalam sistem politik Myanmar menggeser pelaksanaan sistem demokrasi. Dunia internasional telah dihebohkan oleh peristiwa kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar pada 1 Februari 2021. Kejadian ini disebabkan karena pihak militer Myanmar yang mendukung oposisi merasa dicurangi pada proses pemilihan umum dan menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang diperoleh Aung Suu Kyi dari Partai Liga Nasional Demokrasi atau NLD. Namun, Komisi Pemilihan mengatakan bahwa pihak militer Myanmar tidak memiliki bukti. Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan kepada darurat selama setahun dan menahan Aung Suu Kyi dan sejumlah pejabat NLD. Saat ini kekuasaan Myanmar dikendalikan oleh Panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Tindakan kudeta yang dilakukan militer Myanmar tentu saja menuai kecaman dari berbagai pihak. Berbagai aksi demokrasi dilakukan oleh masyarakat Myanmar untuk menentang tindakan kudeta tersebut. Alhasil, lebih dari 60 orang telah tewas dan sekitar 1.800 orang ditahan karena telah melakukan aksi demokrasi menentang kudeta militer Myanmar. Menyikapi hal tersebut, Dewan Keamanan PBB dalam rapat yang digelar pada Selasa malam 9 Maret 2021 sempat merumuskan seruan kepada militer Myanmar untuk menahan diri dan mengancam akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. Namun demikian, para diplomat di Dewan Keamanan PBB mengatakan kemungkinan pembicaraan seputar ini akan dilanjutkan. Salah seorang diplomat mengatakan saat menyusun awal teks pernyataan Dewan Keamanan PBB Selasa malam, delegasi Cina, Rusia, India, dan Vietnam menyarankan perubahan untuk naskah yang dibuat Inggris, termasuk penghapusan referensi untuk kudeta dan ancaman Dewan Keamanan PBB akan dipertimbangkan lebih lanjut terhadap Myanmar. Karena penyataan Dewan Keamanan PBB seperti itu harus disetujui karena konsensus oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Kemudian, kudeta militer Myanmar dalam perspektif hukum internasional. Hukum internasional tidak mengatur secara jelas terkait aksi kudeta militer. Dalam piagam PBB hanya diatur mengenai prinsip kesetaraan dan non-intervensi di mana semua negara berada dalam posisi yang sama dan tidak boleh ada campur tangan urusan negara lain. Tapi komunitas internasional bisa melakukan intervensi untuk aksi kemanusiaan di Myanmar. Sejak Perang Dingin pada tahun 1947 sampai 1991, hukum internasional tidak bersikap tegas terhadap aksi kudeta karena ketika itu kudeta kerap terjadi di berbagai negara dengan kedudukan masing-masing blok, baik Barat maupun blok Timur. Kedua blok itu menganggap dirinya sebagai kekuatan demokratik. Dewan Keamanan PBB tidak melihat legalitas dari kudeta, tapi menilai apakah kudeta ini berdampak atau tidak terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional. Kudeta yang terjadi di Myanmar merupakan polemik bagi semua pihak, sebab negara-negara organisasi regional maupun negara-negara organisasi internasional tidak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan campur tangan. Hal itu didasarkan pada prinsip yang sudah tertuang secara hukum dan selama kudeta Myanmar
tidak memberikan dampak secara langsung kepada negara lain, maka kewajiban semua negara adalah menghormati permasalahan tersebut tanpa memberikan intervensi. Selanjutnya, peran ASEAN dalam kudeta militer Myanmar. Dalam Piagam ASEAN tercantum prinsip non-intervensi, yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Tetapi di dalam piagam itu juga secara tegas dinyatakan bahwa negara anggota menjunjung tinggi dan patuh pada asas demokrasi, hak asas manusia, dan pemerintahan konstitusional. Dengan dukungan lingkungan strategis, penyelesaian KTT ASEAN diharapkan dapat menghasilkan kontribusi bagi penyelesaian krisis Myanmar, misalnya dengan mengusulkan dilaksanakannya dialog antar pemerintahan Myanmar, pimpinan Presiden Win Myint, dan penasihat negara Aung San Suu Kyi, dengan Panglima Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing, ditambah unsur masyarakat yang diwakili oleh tokoh agama. Dan kesimpulannya, Myanmar telah dikuasai oleh junta militer sejak tahun 1962 melalui sebuah kudeta yang menggeser sistem demokrasi yang telah ditetapkan sejak awal kemerdekaannya. Kendali penuh militer seringkali membuat kebijakan yang tidak disetujui oleh pemerintah sipil dan tidak memihak rakyat. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil adalah murni masalah internal di Myanmar. Kudeta tersebut mencerminkan bahwa ketidaksiapan militer untuk menyerahkan pemerintahan sepenuhnya kepada sipil. Pada akhirnya, dampak dari kudeta tersebut membuat banyak pihak yang mengecam tindakan militer Myanmar. Akan tetapi terhambat dari aturan hukum internasional, sebab aturan hukum sudah tertuang dalam Piagam PBB maupun Piagam ASEAN mengenai prinsip non-intervensi yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.